sobat rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka pakai hotspot temen bilangnya WA-an doang? Hehehe. Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Sebuah film berjudul Predator Badlands tahun 2025 menceritakan tentang petualangan seorang kaum Yautja atau sering disebut predator, di mana awalnya ia dianggap lemah, culun, namun siapa sangka ia justru bisa mengalahkan makhluk yang tidak bisa dibunuh. Bagaimana keseruannya? Keluarkanlah tangan kiri kalian dari celana dalam pacar, sebat rokoknya, gua Al, let's movie. Berlatar belakang di Yautja Prem, sebuah planet yang tidak ada warung kopinya. Planet tempat tinggal para predator, yaitu spesies asing yang sering memburu spesies asing lainnya. Di sini kita akan diperkenalkan dengan salah seorang predator bernama Dek, yang pada saat itu terlibat perkelahian dengan kakaknya bernama Kuei. Di tengah-tengah pertarungan, Kuei berkata bahwa Dek masih mengandalkan emosinya dalam bertarung. Dan benar saja, karena hal itulah Dek kalah telak dalam pertarungan tersebut. Setelah itu di pesawat luar angkasa milik Kuei, kita akan melihat Dek dan Kuei yang sedang membahas tentang Dek yang pernah menyelamatkan Kuei dulu sampai tariknya hilang satu. Kemudian tepat pada hari ini, Dek sudah siap untuk menyalakan tradisi kaum Yautja, di mana Dek akan melakukan pemburuan. Dan Dek tertarik pada planet bernama Gena, yang di dalamnya ada makhluk bernama Kalis, yang digandang-gandang tidak bisa dibunuh. Bahkan ayah mereka, yang merupakan kepala suku Yautja, juga kewalahan melawan makhluk Kalis ini. Awalnya Kuei sempat melarang Dek untuk pergi ke sana, namun Dek sudah membulatkan tekadnya untuk mengambil kepala Kalis. Tak lama kemudian ayah mereka yang bernama Jor datang ke sana. Tidak banyak berbasa-basi, Jor langsung menyuruh Kuei untuk melenyapkan Dek, karena ternyata Dek dianggap lemah, dan yang lemah adalah aib keluarga. Dengan senjata khas milik kaum Yautja, Dek dapat dilumpuhkan dengan mudah. Alih-alih menuruti perintah Jor, Kuei justru langsung memasukkan Dek ke dalam pesawat dan mengaktifkan mode autopilot menuju planet Gena. Sebagai bayarannya, Kuei lah yang menjadi korban eksekusi oleh Jor, ayah kandungnya sendiri, karena dianggap sebagai pembangkang. Sesampainya di planet Gena, Dek harus melakukan pendaratan darurat karena pesawatnya mengalami trouble saat memasuki atmosfer planet Gena. Namun sayangnya pendaratan Dek pun tidak berjalan dengan mulus, di mana Dek sempat terkena serangan udara oleh seekor naga yang menyebabkan Dek jatuh terambang-ambing. Setelah itu, saat Dek sedang menyiapkan persenjataan untuk mulai melakukan pemburuan, tiba-tiba Dek diserang oleh ranting-ranting pohon yang hidup. Dan di sini Dek sempat kehilangan beberapa senjatanya. Merasa makhluk ranting ini sangat sulit dihadapi, Dek memutuskan untuk menjauh darinya. Singkat cerita, di sebuah tanah lapang, Dek melihat banyak sekali tumbuhan aneh berduri. Dan di sana juga Dek bertemu dengan seorang wanita bernama Tia, yang merupakan humanoid sintetis ciptaan Weyland Yutani Corporation.
Dengan sistem penerjemahan universal yang Tia punya, Tia dapat berkomunikasi dengan mudah dengan Dex. Tak lama kemudian, seekor makhluk semacam naga terlihat seperti ingin menjadikan Dex sebagai mangsanya. Pada saat itu, Tia juga berkata kepada Dex untuk tidak mendekati tanaman berduri yang ada di sekitaran sana, karena tanaman tersebut dapat membuat siapapun menjadi lumpuh. Namun sayangnya, Dex tidak dapat menghindari tanaman tersebut yang membuatnya seketika kaku. Namun sebelum lumpuh sepenuhnya, Dex melemparkan senjata miliknya ke Tia, yang karena hal itulah Tia dapat terbebas dari jebakannya dan segera menolong Dex. Run faster! I could use it. I could use it. Saat Dex tersadar, Tia langsung tahu bahwa tujuan Dex ke planet ini untuk memburu Kalis. Namun Tia berkata bahwa sudah banyak kaum Yautja yang datang kemari dengan niat yang sama, tapi belum ada satupun yang kembali. Dengan statunya, Dex pun menghiraukan omongan Tia, dan justru Dex terfokus pada kaki Tia yang entah kemana. Tia pun menjawab bahwa dia adalah semacam robot yang diciptakan umat manusia untuk melakukan penelitian di planet Gena. Kemudian Tia pun meminta Dex untuk membawa dirinya. Dengan bayaran, Tia akan mengantarkan Dex ke sarang Kalis. I've seen the Kalisk. Only way to survive Gena is to work with it. Let's back up and start at the beginning. Malam harinya, Tia pun menceritakan tentang dirinya dan kelompok humanoid sintetis lainnya. Tia menceritakan tentang seorang humanoid sintetis bernama Tessa yang diciptakan sama seperti dirinya, yaitu memiliki kepekaan terhadap makhluk lain. Namun sayangnya, markas mereka diserang oleh Kalis, dan karena hal itulah Tia kehilangan kakinya dan Tessa entah pergi kemana. Tapi Tia yakin Tessa akan kembali untuk menjemputnya. Tessa out in the field. And then the Kalisk was Tessa. Di sisi lain, kita akan melihat Tessa yang ternyata mirip seperti Tia. Pada saat itu Tessa terlihat rusak cukup parah dan sedang dalam perbaikan. Di sini ingatan Tessa pun diputar kembali, dan karena misi Tessa belum selesai, Tessa akan kembali ditugaskan untuk menuntaskan misinya. Serta sekarang Tessa mendapatkan ancaman baru yang mereka kira Yautja, yaitu Dex ada di Gena untuk menculik Tia. Hello, Tessa. Where's Thea? The Yautja has Thea. Kembali ke Dex dan Tia, karena sejak awal tiba di planet ini Dex belum memakan sesuatu. Dex berniat untuk memburu seekor bison raksasa yang dilihatnya. Namun saat Dex akan mulai melakukan pemburuan, seekor makhluk hidup, kita panggil saja Bat, mengganggu proses pemburuan yang akan Dex lakukan. Saat bison raksasa tersebut menyadari keberadaan Dex, bison itu pun langsung berlari. Dex yang melihat hal itu berupaya mengejarnya, sampai akhirnya Dex justru terlibat cekcok dengan Bat. Namun di tengah-tengah pertikaian mereka, bison yang mereka buru justru malah menghampiri mereka, dan Dex langsung mengeksekusi bison tersebut. Dex! Look! Tak lama kemudian muncul monster lainnya yang mirip seperti gurita langsung melahap Dex dan Tia. Bat yang melihat hal itu mencoba menolong mereka. Dengan cangkang kuat yang Bat miliki, Bat dapat membebaskan Dex dan Tia. Tidak sampai di situ, gurita jadi-jadian tersebut terus melakukan pengejaran. Sampai akhirnya Dex dapat mengalahkan monster gurita jadi-jadian tersebut. Malam harinya, Dex, Tia, dan Bat pun terlihat sedang menyantap daging bison yang mereka dapati di pertempuran tadi. Di sini juga hubungan mereka terlihat semakin erat. Bahkan di sini, Bat meludahi Dex sebagai tanda persahabatan. Di sisi lain, kita akan melihat Tessa yang saat ini sudah diperbaiki. Bersama dengan humanoid sintetis lainnya,
Tessa saat ini berhasil menemukan pesawat luar angkasa Dek. Saat Tessa memasuki pesawat tersebut, Tessa mendapati beberapa senjata khas Yautja. Bahkan salah satu di antaranya ada bom pembeku. Kembali ke Dek and Gang, di mana pada perjalanan selanjutnya Dek memutuskan untuk berpisah dengan Beth karena prinsip kaum Yautja bergerombolan sama dengan lemah. Singkat cerita, saat ini Dek dan Tia pun sampai di tempat reruntuhan bekas pangkalan humanoid sintetis yang telah hancur akibat serangan Kalis. Tak lama kemudian di sana Tia pun berhasil menemukan kakinya, dan dengan alat seadanya Tia berupaya menyatu kembali dengan kakinya. Pada saat itu, Dek nampak sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Kalis. Namun semangat tersebut dipatahkan oleh Tia, yang ternyata Tia telah mengirimkan sinyal keberadaannya kepada Tessa. Dan juga Tia berkata bahwa Tia juga memiliki misi untuk menangkap Kalis. Dalam artian, Tia tidak dapat membantu Dek menemukan Kalis karena Tia dan kelompoknya juga membutuhkan Kalis untuk penelitiannya. Dek yang mendengar hal itu nampak kecewa dan pergi begitu saja. So did I, Dek. I'm sorry. You have to leave. Just once way, your luck. Tak jauh dari sana, Dek pun menemukan zat peledak. Dan seketika Dek langsung meledakkannya. Akibat ledakan dahsyat tersebut, kita akan melihat Kalis untuk pertama kalinya yang datang menghampiri Dek. Dan inilah duel sengit Dek melawan Kalis. Karena perbedaan kekuatan yang terlihat jauh, Dek nampak sangat kewalahan melawan Kalis. Bahkan karena pertarungan mereka, Tia gagal menyatu kembali dengan kakinya. Melihat Dek yang kewalahan, Tia lebih memilih membantu Dek bertarung. Sampai pada akhirnya, mereka berdua berhasil mematahkan pergerakan Kalis. Dan Dek berhasil memenggal kepala Kalis. Tapi lihatlah kemampuan regenerasi Kalis, di mana Kalis dapat dengan cepat menyatu kembali dengan kepalanya. Saat giliran Dek terpojok, Kalis menghentikan serangannya karena mencium suatu aroma di badan Dek. Tapi tak lama kemudian, Tessa dan para antek-anteknya datang ke sana, menyerang Kalis dan Dek dengan bom pembeku yang didapatkannya dari pesawat Dek. Saat tersadar, Dek sudah berada di tempat Tessa. Dan di sana kita juga bisa melihat Tia yang nampak semakin rusak. Di sini kita juga akan mengetahui bahwa tujuan mereka menangkap Kalis untuk mempelajari cara beregenerasinya, yang pasti akan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Di sisi lain juga, Tessa akan menjadikan Dek sebagai bonus objek penelitiannya. Tia yang melihat Dek nampak tersiksa memaksa Tessa untuk menghentikan tindakannya kepada Dek. And leave the Yautja. Melihat Tessa yang sekarang, Tia merasa Tessa telah berubah sangat drastis dibandingkan dulu. Bahkan di sini, Tessa menyuruh antek-anteknya untuk mengurung Tia yang telah dianggap rusak. Saat Tessa pergi dari sana, Dek dan Tia pun berkomunikasi menggunakan bahasa Yautja dan mulai merencanakan pelarian. Sampai akhirnya Dek berhasil keluar dari tempat tersebut. Kemudian Dek yang telah terbebas dari tempat Tessa pun menemukan pesawat luar angkasanya. Dan di sana Dek melihat topeng perang peninggalan kakaknya.
Dari sinilah Dek berniat untuk tidak mengecewakan Kuei, dan Dek mulai memanfaatkan tumbuhan, bahkan makhluk hidup di planet Gena untuk berperang melawan Tessa dan antek-anteknya. Saat Dek kembali ke tempat perkelahiannya dengan Kalis tadi, Dek melihat Beth yang ada di sana dengan raut wajah sedih melihat bekas jejak kaki Kalis. Melihat hal itu, Dek menyimpulkan bahwa Beth adalah anaknya Kalis. Oleh karena itu, Dek semakin berambisi untuk mengalahkan Tessa. Di sana juga Dek melihat kaki Tia yang masih bergerak-gerak. Oleh karena itu, Dek memanfaatkannya untuk menjadi petunjuk arah menuju tempat Tessa. Di pangkalan Weyland Yutani Corporation, kita akan melihat Tia yang dikurung layaknya mainan rusak. Sementara di sisi lain, Dek, Beth, dan kaki Tia terlihat sedang membasmi humanoid sintetis satu persatu. Di sisi lain, Tessa saat ini terlihat sedang berkomunikasi dengan umat manusia lewat sebuah sistem semacam chat GPT. Saat Tessa disuruh membuat laporan tentang Yautja, Tessa mengalibikan bahwa Yautja telah tewas beberapa waktu lalu. And what is the status of the Yautja? I'm sorry, Mother. The Yautja is dead. Kembali ke Tia, di mana saat ini kaki Tia berhasil sampai kepada Tia. Dan karena ada beberapa penjaga di sana, Tia dan kakinya melakukan serangan kombinasi. Good job. Saat Dek, Tia, dan Beth berkumpul, Dek memberitahu Tia bahwa Beth adalah anaknya Kalis. Oleh karena itu, mereka pun menyusun rencana di mana Tia dan Beth akan melepaskan Kalis, sementara Dek akan pergi mengalahkan Tessa. Karena saat ini, Dek sudah fix mengalihkan target buruannya dari Kalis menjadi Tessa. Alles content. Bud's its child? Dengan makhluk-makhluk hidup di Gena yang Dek jadikan senjata, Dek dapat mengalahkan banyak pasukan humanoid sintetis. Sampai pada akhirnya, Tessa menampakkan batang hidungnya. Tapi di sini Tessa bertarung menggunakan robot raksasa. Di sisi lain, Tia saat ini terlihat sedang berupaya untuk membuka sandi sistem dengan sensor matanya. Namun ternyata saat ini Tia sudah tidak bisa lagi melakukannya, karena sekarang Tia bukan lagi anggota Weyland Yutani Corporation. Tak lama kemudian, seorang pasukan humanoid datang ke sana. Melihat hal itu, Tia langsung memanfaatkan hal tersebut, mengambil matanya untuk bisa masuk ke dalam sistem. Kembali ke Dek yang saat ini masih sibuk bertarung melawan Tessa. Tapi tak lama kemudian, Kalis datang ke sana mengover Dek. Final battle ini berlangsung sangat seru. Semua pihak saling menjual beli serangan. Sampai pada akhirnya, combo antara Kalis dan Dek berhasil mengalahkan Tessa. Yang dimana Tessa dimakan hidup-hidup oleh Kalis. Setelah pertarungan tersebut, layaknya orang tua pada umumnya, Kalis terlihat mengucapkan terima kasih kepada Dex yang telah menjaga anaknya. Meskipun memiliki muka yang seram, pada scene ini, entah kenapa gua melihat Kalis begitu imut bro. Tapi tak lama kemudian, Kalis tiba-tiba bertingkah aneh, yang pada akhirnya Kalis meledak dan tubuhnya terpisah menjadi berkeping-keping. Ternyata itu adalah ulat Tessa yang meledakkan bom pembeku dari dalam tubuh Kalis.
Pada scene ini entah kenapa Tessa masih bisa bertahan. Bahkan Tessa berniat untuk menghancurkan Tia. Namun beruntungnya Deck dapat membantu Tia tepat waktu. Dan finalnya Beth melepaskan kepala Tessa dari bagian tubuhnya. Setelah perjalanan panjang di planet Gena, Deck saat ini kembali ke planetnya, tempat para kaum Yautja, para predator tinggal. Saat Deck menghadap Jor ayahnya, Jor sama sekali tidak mengapresiasi kerja keras Deck dan tetap menganggap Deck adalah predator yang lemah. Bahkan Jor sampai menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Deck. Tapi Deck sekarang bukanlah Deck yang dulu, di mana anak buah Jor lah yang justru tewas di tangan Deck. Masih belum cukup sampai di situ. Saat ini Deck dan Jor terlibat perkelahian sengit. Awalnya Deck sempat terpojok sampai pada akhirnya Deck bisa membuat Jor berlutut di hadapannya. Pada saat itu Jor berkata bahwa Deck bisa menjadi anggota klan Yautja. Namun Deck yang sudah terlanjur kecewa menolak. Dan tiba-tiba kita akan melihat Beth yang sudah tumbuh dewasa memakan kepala Jor. Terakhir, kita akan melihat para kaum Yautja yang sudah pada angkat senjata untuk menyerang Deck dan kawan-kawan. Dan di sisi lain juga, ada sebuah pesawat luar angkasa yang datang menghampiri Deck dan kawan-kawan. Dan pesawat tersebut merupakan pesawat milik ibu Deck. Film pun selesai. Secara keseluruhan, film Predator memang gak pernah gagal menyajikan cerita yang seru, kompleks. Semua sequel Predator menurut gua WoW banget, top marko top lah. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah semua makhluk hidup itu adalah makhluk sosial. Sehebat apapun makhluk hidup, pasti membutuhkan makhluk hidup lainnya. Jadi jangan pernah sombong seolah-olah bisa melakukan semuanya sendiri. Gua Al mewakili seluruh Mimin Sekilas Sinema mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.